dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Nah inilah yang makamnya nanti akan kita ziarahi. Jadi satu malam Ibnu Abbas mengambilkan air untuk Rasulullah berwudu karena Rasul mau sholat tahajud. Di posisinya Ibnu Abbas masih kecil Bapak Ibu, sementara Rasulullah sudah menikah ketika itu. Jadi Rasulullah meletakkan tangannya di atas kepala Ibnu Abbas sambil berdoa. Mungkin Bapak Ibu doanya juga sering dengar, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu agama dan berikan dia kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu tafsir. Jadi Abdullah bin Abbas ini pintar karena salah satunya didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kita berziarah ini ke sana mengambil barokah. Mudah-mudahan berharap anak cucu kita mendapatkan kecerdasan seperti Abdullah bin Abbas, menjadi penghafal Al-Quran, ya, menjadi ahli ilmu agama. Kalaupun dia dokter yang Qurani. Kalaupun dia nanti polisi, dia polisi yang cinta kepada Al-Quran, banyak pemahaman ilmu agamanya. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini mau masuk polisi, tentaranya kalau ada hafal Quran ada jalur khususnya. Pak Hanifah tahu lah ini ya kan Pak? Prioritas. Jadi penghafal Quran ini sekarang sangat dimuliakan, bukan hanya di langit tapi juga di bumi. Maka Bapak Ibu, ada seorang hafiz cilik kebanggaan Kabupaten Langkat, rumahnya di Gebang, namanya Zahran Auzan. Dia hafal Quran usia 13 tahun, 30 juz. Umur 13 tahun hafal 30 juz. Kemudian dia ikut lomba tahfiz 30 juz se-Indonesia, juara 1 di Maluku. Kemudian dia ikut lomba tahfiz 30 juz sedunia tingkat internasional. Waktu itu diadakan di Saudi Arabia. Dia juara 2. Juara 1-nya dari Maroko. Umurnya sudah 22 tahun. Sementara Auzan waktu itu masih 14 tahun. Dia juara 2. Dapat hadiah 800 juta lebih. Dapat bonus lagi dari Gubernur Edi Rahmayadi waktu itu, sekeluarga diberangkatkan umroh. Jadi orang-orang Quran ini sekarang nggak bisa kita sepelekan Bapak Ibu. Uang 800 juta itu dia pakai bangun pesantren di dekat rumahnya di Gebang, pesantren tahfiz. Tapi untuk punya anak seperti itu nggak bisa simsalabim abrakadabra, usahanya berat. Bapaknya dulu udah punya pekerjaan yang gajinya udah lumayan, tapi karena dia kepingin mendampingi anaknya ngapal Quran, dia resign dari pekerjaannya. Kemudian dia berpikir, apalah pekerjaan yang bisa buat aku 24 jam berada di rumah sehingga aku bisa mendampingi anakku ngapal. Akhirnya dia jadi tukang jahit supaya bisa di rumah terus. Jadi dialah yang menyimakkan hafalan anaknya. Cuma dia kebetulan bapaknya ini memang dia pun jago baca Qurannya, paham tajwid, jadi dia bisa nyimakkan langsung. Ada model bapak mama ini kan, bapak mamanya pun masih Iqra 4 ya kan Bu. Nah, kalau kayak gitu nggak usah lah orang tuanya yang nyimak, antarkan ke guru. Karena kata Nabi, idza bisa lah dengar ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Nah, jadi kita nanti berziarah ke makam dan masjidnya Abdullah bin Abbas. Kemudian Bapak Ibu, banyak yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kami mau wakaf Al-Quran? Salah satu cara kita meninggalkan jejak
di tanah suci ini, terutama yang pahalanya bisa mengalir terus untuk kita sampai masuk ke dalam kubur, adalah wakaf Al-Quran. Karena itu termasuk amal jariah. Bapak Ibu mewakafkan Quran di Masjidil Haram, selama Quran itu dibaca oleh orang-orang yang berada di Masjidil Haram, pahala bacaan Quran mereka akan mengalir untuk kita sampai kita masuk ke dalam kubur. Hanya saja Bapak Ibu, wakaf Quran ini nggak sembarangan, karena banyak juga yang jualan Quran. Ada yang dengan kursi roda dia jualan, ada juga yang di pinggir-pinggir jalan. Ternyata Al-Quran yang mereka jual itu banyak yang tidak asli dari percetakan Madinah. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam masjid, itu nanti akan disortir, akan disaring. Mana yang asli percetakan dibiarkan di Masjidil Haram, mana yang tidak asli percetakan Madinah akan dikeluarkan dari Masjidil Haram, dipindahkan ke masjid-masjid kecil. Nah, makanya kami bertanggung jawab untuk menyalurkan Quran Bapak Ibu ke Haram. Maka kami yang tahu di mana toko yang memang Qurannya itu asli percetakan, dan memang nanti akan langsung disalurkan ke dalam Masjidil Haram. Jadi di bis ini juga sekarang akan dikutip oleh Ustadz Arif untuk diniatkan Quran itu untuk siapa, silakan Bapak Ibu dalam hati saja. Misalnya wakaf 2 Quran, yang satu untuk saya, yang satu untuk almarhum suami, dalam hati saja. Tidak perlu kami tulis atas Quran 2 orang ini untuk si ini, untuk si ini, tidak perlu kami tulis. Jadi yang kami tulis hanya nama Bapak Ibu, kemudian berapa jumlah Quran yang diwakafkan. Nah, jadi diniatkan untuk siapa, itu udah hati Bapak Ibu masing-masing. Insya Allah sampai. Harga Qurannya satu Quran 200.000 rupiah. 200.000. Kalau mau pakai rial 445 rial. Kalau mau pakai rial. Jadi silakan Ustadz Arif untuk mengutip sekaligus mencatat nama dan jumlah Qurannya, dan nanti Ustadz Arif juga yang akan membelinya dan menyalurkan ke Masjidil Haram. Nanti akan dikirim ke grup video dokumentasinya pada saat Quran itu disalurkan ke masjid. Ya, karena ini amanah ya Bapak Ibu. Baik, silakan sambil Bapak Ibu beristirahat karena perjalanan kita masih panjang. Nanti kalau sudah dekat kita jelaskan lagi sejarah-sejarahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.